Halo, salam jumpa Sobat Budaya. Kali ini saya akan mengisahkan tentang roman sejarah yang bersumber dari buku Babat Tanah Jawi dengan latar lokasi Kerajaan Pajang dan latar waktu sekitar abad ke-15. Berawal dari kegalauan Tumenggung Mayang karena memikirkan anak laki satu-satunya yang bernama Raden Pabelan. Perilaku Raden Pabelan yang suka main perempuan, baik itu gadis-gadis maupun istri orang, sangat mengganggu pikiran Tumenggung Mayang. Raden Pabelan memang terkenal playboy. Dengan bermodal ketampanannya, ia menjadi idola para gadis dan tak jarang membuat rusaknya rumah tangga orang karena istrinya diganggu oleh Raden Pabelan. Maka pada suatu hari dipanggilnya Raden Pabelan menghadap ayahnya. Dengan penuh tanda tanya, Raden Pabelan pun sowan kepada sang ayah di pendopo dalam Temenggungan. Setelah mengaturkan sembah dan salam hormat, Raden Pabelan bertanya kepada ayahnya, "Romo, mohon kiranya dawuh apa yang akan Romo sampaikan pada Pabelan?" "Pabelan, dengarkan baik-baik dawuh Romo." "Sendika Romo," saut Pabelan. "Romo sangat malu dengan perbuatanmu. Kau suka mempermainkan gadis-gadis dan menggoda istri orang." Pabelan hanya tertunduk tanpa menyaut sepatah kata pun. "Mengapa engkau tidak menetapkan pilihanmu pada seorang gadis? Romo akan melamarnya dan menikahlah Pabelan." "Mohon 1000 ampun Romo, saya belum berkehendak untuk menikah," sahut Pabelan. "Lalu, apakah kau akan meneruskan perilakumu yang tak terpuji itu?" "Baik Pabelan, kalau engkau mau berpetualang, janganlah tanggung-tanggung. Datangilah Putri Sekar Kedaton Pajang. Jika kau beruntung, kau akan menjadi menantu Sultan Hadiwijaya. Tapi bagaimana cara masuk ke Puri Sekar Kedaton Romo? Bukankah di sana penjagaan sangat ketat dan dikelilingi tembok-tembok tinggi? Jika kamu benar ingin ke sana, Romo akan membantu. Romo punya bunga bertuah, yaitu bunga cepoko. Berikan itu pada Putri Sekar Kedaton, dan ia pasti akan jatuh cinta denganmu. Lalu cara memberikan bagaimana, Romo? Titipkan pada Emban Soko saat ia keluar memberi bunga ke pasar. Dan nanti setelah kamu mendapat undangan dari Putri Sekar Kedaton, engkau akan kuberi rapal untuk memasuki keputren." "Baik Romo," sendika dawuh. Esoknya Raden Pabelan menunggu Emban Soko keluar dari pintu keputren. Dengan rayuan mautnya, emban itu menuruti apa yang diminta Pabelan, yaitu untuk menyampaikan kirimannya berupa secontong bunga cempaka. Singkat cerita, Raden Pabelan telah berhasil merebut hati Putri Sekar Kedaton, dan malam itu ia telah berada di kamarnya. Setelah semalaman memadu kasih, Raden Pabelan berpamitan untuk pulang sampai di batas tembok
Raden Pabelan tertegun. Ia tidak bisa merapal tembok itu untuk membuka kembali. Maka dengan perasaan tak menentu, ia kembali menemui Putri Sekarkedaton. Putri Sekarkedaton heran mengapa Raden Pabelan kembali lagi. Dengan alasan tidak ingin meninggalkan sang putri, Raden Pabelan diajaknya lagi masuk ke kamar. Dan terjadilah kegemparan di Puri Keputren. Sultan mendapat laporan ada penyusup di kamar Putri Sekarkedaton. Setelah ditelisik, ternyata penyusup itu adalah putra Tumenggung Mayang. Maka Sultan Hadiwijaya memanggil Tumenggung Mayang untuk datang ke istana. Ia mendapat murka dari Sultan. Akhirnya Tumenggung Mayang hanya bisa menyerahkan sepenuhnya apapun yang akan dilakukan Sultan Hadiwijaya terhadap Pabelan. Sultan Hadiwijaya memerintahkan prajurit untuk menindak Raden Pabelan. Dari luar pintu kamar, para prajurit memerintahkan Raden Pabelan untuk keluar. Tetapi sang putri menghalangi karena dia khawatir hal buruk akan terjadi pada pujaan hatinya. Tetapi prajurit itu tak kurang akal. Dengan dalih diminta Sultan Hadiwijaya untuk dengan baik-baik menyatakan niatnya melamar sang putri Sekarkedaton, Raden Pabelan direlakan sang putri keluar kamar. Namun begitu Raden Pabelan melewati ambang pintu kamar, senjata para prajurit bertubi-tubi menghujani tusukan ke tubuh Raden Pabelan. Maka berakhirlah hidup Raden Pabelan oleh Sultan Hadiwijaya. Prajurit diperintahkan untuk membuang mayatnya ke Kali Lawean. Dan ayahnya, yaitu Tumenggung Mayang, juga tak luput dari hukuman, dilorot dari jabatan dan dihukum buang ke Semarang. Demikianlah akhir dari tragedi cinta Raden Pabelan. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan kisah saya ini. Salam budaya, jumpa lagi di lain kesempatan.